Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Restuma Doroviasari, NIM 210231101076 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan memaparkan atau sedikit menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam menjadi alternatif pengganti ekonomi kapitalis Adam Smith. Yang pertama, sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu merupakan suatu sistem yang muncul atau terbentuk karena adanya permasalahan-permasalahan dalam ekonomi. Bisa dikatakan sistem ekonomi ini membantu untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam sistem perekonomian. Nah, di sini saya akan membahas dua sistem perekonomian, yaitu yang pertama sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam, di mana sistem ekonomi Islam ini nantinya digadang-gadang akan menjadi alternatif pengganti sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sebuah sistem di mana ciri dari sistem ekonomi ini, tiap individu memiliki hak atas produksi dan distribusi guna mencapai laba dengan kondisi yang sangat kompetitif. Awal jatuhnya sistem ekonomi kapitalis berasal dari intervensi pemerintahan dalam menentukan kebijakan ekonomi. Sejak saat itu, mulai sering terjadi krisis ekonomi dalam sejarah ekonomi. Maka, dengan itu muncullah inisiatif untuk membuat sebuah sistem ekonomi yang dinilai menjadi alternatif pengganti sistem ekonomi kapitalis. Sistem yang diharapkan akan mewujudkan ekonomi yang adil dan sejahtera. Maka pilihannya jatuh kepada sistem ekonomi Islam, di mana sistem ekonomi Islam ini dinilai jauh lebih memikirkan kesejahteraan banyak orang dibanding hanya keuntungan individu dan pemanfaatan materi saja. Untuk selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi kapitalis terlebih dahulu. Sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem ekonomi yang paling menonjol dan kuat setelah sistem ekonomi sosialis yang dianggap tidak ada seiring runtuhnya Uni Soviet. Ekonomi kapitalis berasal dari pemikiran Adam Smith yang ditulis dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations yang ditulis pada tahun 1776. Dalam buku tersebut, Adam Smith menuliskan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat yang pada akhirnya menjadi landasan terbentuknya ekonomi kapitalis. Adam Smith mempunyai pendapat bahwa manusia melakukan kegiatan ekonomi atas dasar dorongan kepentingan pribadi. Motif pribadi yang terjadi tidak lain berasal dari dorongan filsafat liberalisme yang menyebabkan terbentuknya pasar bebas dan akhirnya menimbulkan ekonomi kapitalis. Dengan demikian, kapitalisme sangat erat hubungannya dengan pengerjaan kepentingan individu. Bagi Adam Smith, setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah atau pihak manapun untuk mencapai ekonomi yang terbaik bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem ekonomi Islam. Nah, sedangkan dalam sistem ekonomi Islam ini, sumber pemikirannya itu berasal dari akidah dan ideologi Islam, di mana akidah dan ideologi Islam itu berasal dari Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah. Hal ini sering disebut ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang khas dan unik dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Jika dilihat, sebenarnya tidak banyak perbedaan sistem antara ekonomi sistem Islam dan sistem kapitalis. Namun yang membedakan dalam sistem ekonomi Islam terdapat batasan-batasan yang disesuaikan sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, kesejahteraan sosial atau kesejahteraan bersama dapat maksimal apabila sumber daya ekonominya dikelola sedemikian rupa dengan pengaturan sesuai dalam Al-Quran dan hadis atau sesuai dengan syariat Islam yang menjadikan semua orang sama, tidak ada yang buruk atau jauh lebih buruk seperti adanya golongan kasta pada sistem ekonomi lainnya.
Segala tata cara dalam ekonomi Islam diatur sesuai dengan syariat seperti yang saya bilang tadi, dengan cara bagaimana memperoleh harta tidak boleh ada unsur riba, judi, menipu atau sebagainya. Dengan kata lain, bunga dalam suatu pinjaman bank merupakan salah satu contoh riba yang tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, seluruh kegiatan ekonomi harus terjadi secara sah dan halal sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan. Jika dilihat kembali, dengan adanya sistem tidak boleh riba akan lebih menyejahterakan rakyat dibanding golongan-golongan tertentu saja. Karena sistem riba itu nantinya akan menguntungkan golongan-golongan tertentu saja. Penerapan syariat Islam dalam perekonomian Islam merupakan suatu kewajiban seperti halnya membayar zakat, sholat, puasa, dan haji. Sehingga sangat tidak diperbolehkan apabila dalam sistem ekonomi Islam dengan sengaja mengabaikan syariat Islam yang ada dengan mencampurkan atau menggunakan sistem ekonomi lain yang berlandaskan hukum yang kufur. Nah, untuk next. Di sini saya akan sedikit memaparkan ekonomi Islam versus ekonomi kapitalis. Jadi akan kita compare ya. Dari segi filosofis, teori kapitalis dan Islam ini sudah jelas berbeda dan bertolak belakang. Sumber hukum ekonomi Islam merupakan Al-Quran dan Hadis yang memiliki nilai yang universal, tidak hanya perihal ekonomi, namun juga segala aspek kehidupan manusia ada di sana. Sedangkan ekonomi kapitalis bersumber hukum pada The World of Nation, The General Theory, dan sumber-sumber buku lainnya. Sumber ekonomi kapitalis tidak berasal dari wahyu selayaknya ekonomi Islam. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh kehidupan yang mempengaruhi pola pikir. Dengan demikian, dasar dari ekonomi Islam merupakan ilham dari Al-Quran dan Hadis dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ekonomi kapitalis berdasarkan dari sumber pemikiran manusia. Nah, ini sudah terlihat kan bedanya jika ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis, dan jika ekonomi kapitalis dasar pemikirannya bersumber dari pemikiran manusia. Meskipun ada yang menganggap bahwa teori ekonomi merupakan urusan dunia yang sudah diserahkan kepada manusia, namun hal tersebut jangan dijadikan suatu kebebasan dengan tidak memandangkan aturan-aturan dari Allah. Karena sumbernya berasal dari wahyu ekonomi Islam ya ini, maka segala aktivitasnya bersifat pengabdian kepada Allah. Hal ini sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis yang berdasarkan pikiran manusia. Sistem ekonomi ini sangat mendewakan individualisme. Jadi, sistem ekonomi kapitalis ini mendewakan individualisme atau seseorang manusia ya. Dengan kata lain, teori ini menonjolkan rasionalisme dan materialisme yang menjadikan sebuah aturan ekonomi yang bebas berbuat dan bebas bertindak. Dalam teori kapitalis juga diajarkan bahwa kesuksesan kesuksesan berasal dari diri sendiri atau biasa disebut dengan enterprise individualism. Sedangkan dalam ekonomi Islam, jika manusia berkeinginan sukses, maka harus berusaha untuk mendapatkan karunia dari Zat yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dalam Islam, penentu keberhasilan seorang bukanlah manusia, seperti dalam ekonomi kapitalis. Demikian juga dalam hal mengumpulkan harta, dalam teori kapitalis tidak memberbataskan dalam mencari harta. Namun, dalam Islam, ada batasan dengan cara jalan yang baik dan tidak melanggar aturan Allah. Selain itu juga, dalam hal bisnis, dalam Islam dilarang goror, masyir, najis, dan menjual barang haram. Namun dalam teori kapitalis tidak ada aturan atau batasan dalam berbisnis karena tujuan utama ekonomi kapitalis adalah kepuasan individual. Dalam teori kapitalis juga mengajarkan bahwa harta yang sudah dimiliki menjadi hak pribadi karena cara mendapatkan hak tersebut dari usahanya sendiri, maka
Mereka berpikir bahwa sudah menjadi hak mereka bebas dalam menggunakan harta tersebut atas kemauan mereka sendiri, sedangkan dalam Islam pemilik mutlak harta adalah Allah. Mengapa demikian? Karena dalam Islam harta dan kenikmatan duniawi itu dinilai hanya titipan dari Allah. Manusia hanya bertugas sebagai pemegang amanah dari Allah untuk mengelola dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan bersama, bukan individu. Paradigma ekonomi kapitalis adalah kebebasan individu sehingga menyebabkan terjadinya kebebasan dalam pasar. Hal ini berarti pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan pasar, sedangkan dalam ekonomi Islam membentuk sebuah lembaga yang disebut Hizbah, merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban mengawasi kebijakan pasar agar tetap berjalan dengan aturan syariat yang benar dan menjadikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat, tidak hanya untuk golongan tertentu saja. Nah, untuk dalam aspek investasi, teori ekonomi kapitalis memiliki dasar investasi pada riba atau interest. Ingat ya. Dan akibat dari riba ini menimbulkan permasalahan tidak terkaitnya sektor real dalam sektor keuangan, sehingga banyak uang yang beredar namun tidak berada dalam sektor real, sedangkan dalam teori ekonomi Islam mengharamkan riba dengan menggantikan sebuah sistem bagi hasil yang tidak akan merugikan atau menzolimi pihak lain dalam hal berbisnis. Nah, dalam ekonomi Islam pula, kekayaan harus didistribusikan secara adil dan merata. Islam melarang harta hanya berkembang atau bergulir dalam kaum borjuis saja. Islam menentang jargon ekonomi kapitalis, yaitu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dalam ekonomi kapitalis memiliki sistem pendistribusian harta melalui pajak, namun hal tersebut masih dinilai merugikan banyak orang. Islam memberikan solusi mendistribusikan kekayaan atau harta dengan zakat, infak, sedekah, wakaf atau hibah. Konsep yang ditaruhkan oleh Islam cenderung lebih adil dan tidak merugikan orang lain atau pihak lain. Meskipun ekonomi Islam ini dari penjelasan sebelumnya terkesan berbasis kepada nilai dan moral agama, namun sistem ekonomi Islam akan tetap bersifat ilmiah karena nilai dan moral yang terkandung tidak menghalangi atau menentukan kebijakan ekonomi secara objektif. Seluruh teori yang ada dalam ekonomi Islam akan selaras atau tersusun logis dalam paradigma Islam. Sistem ekonomi Islam akan mengembangkan ilmu ekonomi yang berfokus dalam pemenuhan kebutuhan manusia secara komprehensif dalam segi apapun serta akan menjaga keberlangsungannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada 5 perbedaan, dan yang pertama itu persoalan ekonomi. Dan dalam ekonomi kapitalis mempunyai pendapat bahwa persoalan ekonomi terletak pada masalah produksi, dikarenakan tidak terbatasnya keinginan konsumen atau manusia, namun sumber daya yang diperlukan sangat terbatas. Hal tersebut menimbulkan sebuah solusi meningkatkan produksi dengan mengabaikan permasalahan perorangan. Apakah mereka merasa sejahtera atau tidak, itu mereka tidak peduli pada sistem ekonomi kapitalis. Nah, sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, persoalan ekonomi terletak pada masalah distribusi kekayaan, karena pada dasarnya sumber daya yang dibutuhkan konsumen atau manusia itu sudah ada. Namun, pendistribusian sumber daya tersebut yang dilakukan kurang maksimal. Ketidakadilan pendistribusian tersebut yang mengakibatkan kurang majunya ekonomi suatu negara. Sedangkan dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran yang penting untuk mendistribusikan kekayaan, tentunya dengan mengikuti syariat Islam. Dan yang kedua itu perbedaan dalam hal persoalan negara. Dalam ekonomi kapitalis percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai karena hasil normal dari kompetisi bebas. Dalam hal ini negara dinilai tidak perlu ikut campur dan dalam perekonomian semata-mata diserahkan pada mekanisme pasar. Nah, sedangkan dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam suatu pertumbuhan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan atau rumah rakyat.
termasuk juga pelayanan publik, kesehatan, dan jaminan keamanan. Hal ini merupakan suatu kebijakan mendasar ekonomi Islam, karena ada kemungkinan seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dengan berbagai alasan seperti kesehatan yang sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan tidak ada keluarga yang cukup mampu untuk membantunya. Maka di situ peran negara untuk membantu salah satu individu tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu subsidi untuk rakyat. Dalam ekonomi kapitalis, subsidi merupakan racun bagi rakyat karena ekonomi kapitalis ingin menjauhkan hubungan antara pemerintah dengan perekonomian, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan prinsip bebas ekonomi kapitalis. Alhasil pemberian subsidi tersebut harus dicabut. Jadi sistem kapitalis ini tidak mau adanya pemberian subsidi dari negara atau pemerintah, dan dengan itu ekonomi kapitalis mengharuskan adanya privatisasi antara perusahaan yang dikelola oleh negara dengan tujuan untuk menghalangi terjadinya persaingan bebas dalam pasar bebas. Sedangkan dalam ekonomi Islam, negara wajib memberikan bantuan gratis atau subsidi kepada rakyat jika ada rakyat yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, dan negara bertanggung jawab memberikan fasilitas-fasilitas umum seperti kesehatan guna menunjang kebutuhan masyarakat. Jadi sudah terlihat jelas ya perbedaannya. Dan untuk yang keempat, perbedaan dalam kondisi pasar. Ini sudah saya sebutkan atau saya ulas berkali-kali. Sudah sangat jelas kan, pada kondisi pasar ekonomi kapitalis akan memiliki bentuk pasar bebas, akan timbul persaingan yang tidak akan seimbang, perbedaan struktur perkembangan ekonomi dan ketimpangan kemampuan sains dan teknologi akan menimbulkan ketidakseimbangan suatu persaingan pasar, di mana nantinya negara terbelakang atau negara yang kurang maju akan tidak mampu bersaing dengan negara yang berkembang atau maju, sehingga akan menyebabkan dominasi antara negara-negara berkembang dalam perdagangan dunia yang membuat mereka akan semakin untung, sementara untuk negara yang kurang berkembang atau kurang maju akan menjadi objek pasar bebas saja. Nah, sementara dalam ekonomi Islam, kegiatan perdagangan dalam negeri akan dibedakan dengan kegiatan dalam luar negeri. Perdagangan dalam negeri akan berkaitan dengan aktivitas antar rakyat. Aktivitas ini tidak membutuhkan campur tangan negara, namun tetap membutuhkan pengarahan secara umum supaya nantinya tiap-tiap individu perdagangan tetap terikat dalam hukum syariah, serta nantinya akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar syariah. Nah, sedangkan pada perdagangan luar negeri, dalam ekonomi Islam, aktivitas perdagangan yang berlangsung antara negara dan rakyat. Nah, pada perdagangan luar negeri ini, negara boleh ikut campur dalam masalah perdagangan. Hubungan antara negara menjadikan rakyat harus tunduk pada negara, karena nantinya negaralah yang akan mengatur dan mengarahkan perdagangan yang berlangsung. Dan yang terakhir itu perbedaan dalam liberalisme keuangan. Tujuan dari yang kelima itu liberalisasi keuangan. Nah, tujuan dari liberalisasi keuangan dalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk mendorong pengintegrasian suatu ekonomi negara dalam sistem perekonomian dan keuangan internasional, sehingga nantinya akan memudahkan jalan untuk bebas bertransaksi dan berdagang antara negara dunia. Hal ini menjadikan dolar menjadi mata uang yang dominan di dunia internasional. Maka dapat dilihat kan nyatanya itu bahwa Amerika Serikat memegang kendali atas nilai mata uang dunia dan akan dengan mudah mempengaruhi perekonomian dunia, dan tanpa disadari dolar akan menjadi alat penjajah perekonomian dunia. Nah, sedangkan dalam Islam menerapkan sebuah sistem di mana standar mata uang adalah emas dan perak, bukan dolar, sehingga nantinya hal ini akan membuat sistem moneter internasional akan berjalan dengan adil. Seperti itu ya teman-teman dalam perbedaannya. Nah, kali ini untuk persamaannya. Persamaan antara perekonomian kapitalisme dan ekonomi Islam itu ada teman-teman. Nah, persamaan dalam ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam adalah terletak pada pengertian konsumen dan konsumsi.
baik dalam ekonomi kapitalis dan Islam memiliki pengertian yang sama dalam pengertian konsumen dan konsumsi. Dalam konsumsi, keduanya mengartikan bahwa sebagai suatu kegiatan yang menggunakan, mengurangi, atau bahkan menghabiskan manfaat suatu komoditas barang dan jasa yang tersedia dalam lingkungan masyarakat guna memenuhi kebutuhan. Sedangkan untuk konsumen sendiri, keduanya sama-sama mengartikan bahwa konsumen merupakan sebagian tiap-tiap orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Seperti itu persamaannya. Dan untuk selanjutnya yaitu nilai ekonomi yang diharapkan dari ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Dari paparan yang sudah saya paparkan sebelumnya sudah sangat jelas bahwa nilai ekonomi yang diharapkan oleh ekonomi kapitalis adalah memaksimalkan utility. Sehingga hal ini nantinya akan mempengaruhi kepada konsumen dalam hal ekonomi. Konsep utility ini akan membentuk persepsi kepuasan materialistis, mempengaruhi persepsi keinginan konsumen, dan akan mencerminkan peranan self-interest konsumen. Sedangkan dalam ekonomi Islam, nilai ekonomi yang diharapkan adalah kemaslahatan. Konsep maslahah ini nantinya akan membentuk persepsi kebutuhan manusia, membentuk persepsi tentang penolakan terhadap kemudaratan, dan memanifestasikan persepsi individu tentang upaya setiap pergerakan amal madratillah. Nantinya madratillah inilah yang akan mendorong terbentuknya persepsi kebutuhan Islami. Untuk selanjutnya yaitu instrumen kebijakan. Nah, dalam sistem perekonomian itu pasti memiliki kebijakan berbeda-beda kan, mempunyai kebijakan masing-masing. Sama halnya dengan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Dalam Islam itu kebijakannya itu ada 5. Nah, kebijakan dalam sistem ekonomi Islam yang pertama itu zakat. Dan yang kedua pelarangan riba. Yang ketiga kerjasama ekonomi. Yang keempat jaminan sosial. Dalam Al-Quran telah dijelaskan untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat. Dan yang kelima peranan negara. Negara memiliki peran yang dibutuhkan dalam aspek hukum, perencanaan dan pengawasan, alokasi atau bahkan distribusi sumber daya dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan, serta pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, nilai instrumen kebijakannya adalah persaingan pasar, kebebasan keluar masuk pasar tanpa restriksi, serta bentuk informasi dan bentuk pasar yang cenderung otomistik, monopolistik. Nah, untuk selanjutnya adalah menuju ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Jadi akhir-akhir ini tuh wacana pembentukan sistem ekonomi Islam semakin berkibar atau semakin mencuat gitu ya teman-teman, terutama di kalangan kampus-kampus yang memiliki fakultas ekonomi. Selain itu seminar-seminar Islam tingkat lokal maupun nasional itu banyak diadakan. Namun di tengah gencarnya ekonomi Islam dikibarkan, masih didapatkan beberapa salah persepsi dalam melihat ekonomi Islam itu sendiri. Beberapa orang salah persepsi nih dalam menilai ekonomi Islam sendiri itu seperti apa. Mereka yang salah persepsi tersebut berpendapat bahwa ekonomi Islam hanya suatu perekonomian non-riba dan mewajibkan zakat yang ditandai dengan bank syariah dan BMT atau Baitul Mal Tanwir ataupun BPR syariah. Sedangkan di samping itu aspek moral dan kejujuran dalam ekonomi Islam akan menjadikan ciri khas dalam kegiatan bisnis dagang. Mereka yang memiliki persepsi demikian adalah mereka yang tidak memahami lebih dalam sistem ekonomi Islam sesungguhnya, karena dalam pemikiran mereka kebanyakan masih digerogoti oleh pemikiran kapitalistik. Dan akhir-akhir ini pula juga banyak negara-negara maju yang menganut ekonomi kapitalis berpindah menggunakan sistem ekonomi Islam dan berusaha mengkaji lebih dalam tentangnya. Perlahan mereka mulai merasakan dampak yang sangat berbahaya dari ekonomi kapitalis, di mana mereka tidak dapat
dapat merasakan kesejahteraan suatu negara seperti yang diharapkan. Ekonomi Islam telah memberikan bukti yang nyata kesejahteraan dengan bukti negara-negara yang menganut sistem ekonomi Islam semakin maju dan tidak terlalu terkena dampak dari krisis ekonomi global pada akhir-akhir ini. Beberapa contoh negara yang mulai menerapkan sistem ekonomi Islam dan serius untuk mengkaji lebih dalam adalah negara Amerika Serikat, Australia, Inggris, Perancis, Jepang, dan Italia. Bahkan salah satu universitas terbaik di dunia yang berada di Amerika Serikat, yaitu Harvard University, kini tengah serius mengkaji sistem ekonomi Islam. Begitu pula dengan Inggris yang saat ini sudah memiliki banyak bank syariah dibanding negara-negara lain. Maka semakin banyak negara maju yang serius dalam mengkaji ekonomi Islam serta mengakui akan kebenaran sistem ekonomi Islam bahkan hingga menerapkannya, maka akan membawa dampak negara-negara dunia ketiga mengikutinya dan akan menciptakan suatu negara-negara yang makmur dan sejahtera seperti halnya tujuan utama ekonomi Islam. Karena segala aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam mengarah kepada akan tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapus kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian. Nah, dari paparan saya tersebut dapat dilihatkan bahwa sistem ekonomi Islam ini terlihat memang menjadi salah satu sistem ekonomi yang menjadi alternatif sistem ekonomi kapitalis yang dampak panjangnya itu memberi kesejahteraan bagi rakyat karena adanya pasar bebas tersebut. Nah, dengan alternatif ekonomi Islam yang memiliki batasan-batasan atau aturan dalam sistem ekonomi menyebabkan sistem ekonomi ini menjadi terarah dan teratur karena adanya batasan-batasan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat memberikan informasi kepada kalian semua tentang sistem ekonomi Islam dan kapitalisme, terutama dalam sistem ekonomi Islam yang akan menjadi alternatif sistem ekonomi kapitalis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.